6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jadi seluruh jalan akan kita lanjuti dan juga tempat-tempat yang menjadi titik trouble spot maupun black spot. Kemarin semua dihapus. Jadi teman-teman yang membantu untuk realisasi PPP di kelurahan, para kolektor sudah tidak ada. Selamat pagi pendengar, dari Jalan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Turunkan 139 personil Polres Bau-Bau fokus lakukan operasi keselamatan di titik trouble spot dan black spot. Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau menyebutkan tidak lagi memiliki petugas kolektor PBB. Pendengar, inilah Warta Kepton hari ini, tepatnya Selasa tanggal 5 Maret 2024 bersama saya, Bu Zuda. Pendengar, turunkan 139 personil Polres Bau-Bau fokus lakukan operasi keselamatan di titik trouble spot dan black spot. Selengkapnya reporter RR Bau-Bau, Waude Nurliani melaporkan. Selama 14 hari ke depan mulai 4 hingga 17 Maret, personel gabungan dari Polres Bau-Bau akan melaksanakan operasi keselamatan ANUA 2024. Operasi keselamatan ini dalam rangka menciptakan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jelang Ramadan dan perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah, serta minimalisir kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Bau-Bau. Kasat Lantas Polres Bau-Bau AKP Ridwan menyebutkan pihak kepolisian akan melaksanakan operasi di sejumlah titik jalan di Kota Bau-Bau, di antaranya lokasi yang memiliki tingkat kepadatan dan kemacetan yang tinggi atau trouble spot, dan lokasi yang jumlah angka kecelakaan dominan terjadi atau black spot, serta lokus rawan kecelakaan. Penekanan operasi lebih kepada pencegahan, namun kata AKP Ridwan akan ada tindakan tegas bagi pengendara yang dapat menyebabkan fatalitas di jalan raya. Jadi untuk operasi keselamatan ini di seluruh kota Bau-Bau. Jadi seluruh jalan akan kita lanjuti dan juga tempat-tempat yang menjadi titik trouble spot maupun black spot. Untuk operasi keselamatan ini memang lebih ditekankan kepada pencegahan, namun apabila ditemukan di lapangan suatu pelanggaran yang mungkin mengakibatkan fatalitas kecelakaan seperti helm, kemudian berboncengan lebih dari 3 anak-anak di bawah umur, maka kita lakukan edukasi kepada mereka bahwa pentingnya untuk menjaga keselamatan. Polres Bau-Bau menurunkan 139 personil gabungan dari Satgas Preemptif dan Preventif serta Satgas Penegakan Hukum dan Operasional selama proses berjalannya operasi keselamatan di Kota Bau-Bau. Pihak kepolisian akan mengamankan pelaku pelanggaran yang berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas seperti balap liar, kendaraan overdimensi atau overloading, serta pelanggaran TNKB atau tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Untuk itu, Ridwan menghimbau masyarakat di wilayah hukum Polres Bau-Bau selalu menaati peraturan lalu lintas, menjaga keselamatan selama berkendara hingga sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Waude Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, panitia seleksi atau pansel terbuka lelang jabatan pimpinan tinggi Pratama atau JPTP mengumumkan 3 besar nama-nama calon pejabat yang lolos dalam nilai akhir tertinggi pada seleksi terbuka pengisian JPTP di lingkungan pemerintah kota atau Pemkot Bau-Bau. Nilai akhir tertinggi yang diperoleh itu dari seluruh tahapan seleksi yang terdiri dari asesmen, penelusuran rekam jejak, penilaian makalah, dan juga wawancara. Berdasarkan pengumuman nomor 23 Pansel 2024 yang ditandatangani Ketua Pansel JPTP Pemerintah Kota Bau-Bau, Laude Aswad, tertanggal 4 Maret 2024, ada 3 nama calon pejabat di masing-masing 3 jabatan kepala organisasi perangkat daerah atau OPD yang dilelang. 3 calon pejabat di masing-masing jabatan itu: pertama, jabatan inspektur yakni Amrin Abdullah Mursidin dan juga Laude Yulardi Yunus. Kedua, jabatan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud yakni Eko Prasetya, Masful Zaidi Ibrahim, dan juga Mak Ruji. Ketiga, jabatan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yakni Fanti Fridayati, Jainuddin Ishak, Siti Rahman Saraswati.
Ketua Pansel JPTP Pemerintah Kota Bau-Bau Laude Aswad mengatakan peserta yang lolos 3 besar selanjutnya akan diserahkan ke pejabat pembina kepegawaian atau PK, dalam hal ini PJ Wali Kota Bau-Bau. Sementara tugas tim Pansel, kata Aswad, dengan pengumuman tersebut telah tuntas. Setelah tim Pansel menyerahkan 3 nama-nama calon pejabat itu, maka PJ Wali Kota Bau-Bau akan memilih masing-masing 1 nama untuk tiap jabatan yang dilelang. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau menyebutkan tidak lagi memiliki petugas kolektor pajak yang membantu menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhitung PBB kepada masyarakat. Mengenai itu, Afriansa melaporkan. Kan honorer semua dihapus. Jadi teman-teman yang membantu untuk realisasi PBB ini di kelurahan, para kolektor sudah tidak ada. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bau-Bau menyebutkan tidak lagi memiliki petugas kolektor pajak bumi dan bangunan atau PBB yang membantu menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang SPPT PBB kepada masyarakat. Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data Bapenda Bau-Bau, Fauzia, mengatakan per Desember 2023 petugas pemungut atau kolektor PBB di Bau-Bau sudah berhenti kerja seiring penghapusan tenaga honorer. Karena kami kemarin aturan dari pemerintah pusat untuk menghapus honorer, Pak, ya. Kan honorer semua dihapus. Jadi teman-teman yang membantu untuk realisasi PBB ini di kelurahan, para kolektor sudah tidak ada. Tidak ada lagi yang mau pergi tagi-tagi di rumahnya mereka, kasihan. Jadi kami mau peran dari lurah. Dengan penghapusan kolektor PBB, kata Fauzia, Bapenda Bau-Bau mengharapkan peran serta para lurah melalui RT/RW menyampaikan SPPT PBB kepada masyarakat untuk menggenjot penerimaan PBB. Kita distribusi ke kelurahan dulu, makan kelurahan kan banyak aparat. Dia tinggal halo-halo, kalau dia tidak mau bawa-bawa, dia tinggal halo nih, ambil kelurahan per RT/RW bagi nih, punya RW ini. RT/RW kan juga punya honor. Fauzia juga mengatakan untuk memudahkan masyarakat mengetahui pajak terhutang PBB bisa mengakses secara online melalui situs www.pospbb.baubau.info. Sementara untuk pembayarannya, kata Fauzia, Bapenda Bau-Bau telah menerapkan elektronifikasi pembayaran pajak daerah. Masyarakat bisa membayar PBB diantaranya melalui Alfamidi, Indomart, Saldoku, Tokopedia, serta bisa melalui anjungan tunai mandiri ATM Bank Sultra. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Saudara, sambut Olimpiade Sains Nasional atau OSN, Dikbud Bau-Bau gelar kompetisi sains nasional tingkat Kota Bau-Bau. Diikuti ratusan pelajar jenjang sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku melaporkan. Menginisiasi supaya siswa-siswa kita itu dia tidak kaget menghadapi OSN. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau melalui bidang pembinaan sekolah dasar SD menggelar kompetisi sains nasional tahun 2024. Kompetisi bidang pelajaran matematika dan IPA ini diikuti oleh 100 orang peserta dari seluruh sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah sekota Bau-Bau. Kepala Bidang Pembinaan SD Dikbud Kota Bau-Bau Makmun menyebutkan kompetisi ini digelar untuk mengukur kemampuan dan kesiapan para siswa sebelum mengikuti Olimpiade Sains Nasional OSN tahun 2024 yang akan digelar secara daring yang diperkirakan dimulai pada pekan ketiga Maret ini. Menginisiasi supaya siswa-siswa kita itu dia tidak kaget menghadapi OSN. Karena di dalam kompetisi ini kita sosialisasikan juga tentang metode pelaksanaan secara daring. Jadi semua peserta ini sudah mendaftar sebagai peserta daring. Jadi kita tidak mengizinkan siswa yang belum mendaftar secara daring untuk mengikuti kompetisi ini. Karena yang diharapkan itu sudah mereka juga yang ikut hari ini yang akan ikut OSN secara daring. Makmun mengatakan kompetisi sains nasional ini juga diharapkan menjadi tolak ukur dari setiap sekolah dalam melakukan pembinaan bagi para peserta didiknya. Sebab pembinaan yang baik di sekolah akan terlihat setelah kompetisi ini selesai dilaksanakan. Semua peserta kompetisi ini punya kemampuan rata-rata yang setara. Akan kita evaluasi kemudian kalau misalnya rentang nilai tertinggi sampai
terendah itu terlalu jauh gapnya. Kita upayakan dia setara, karena ukurannya walaupun semua tidak akan mungkin berprestasi, tapi gap nilainya itu jangan terlalu jauh, karena mereka ini adalah hasil seleksi dari sekolah. Ketika nilainya itu gapnya jauh, maka ada persoalan di proses pembinaan di sekolah. Karena kalau misalnya semua sekolah pembinaannya bagus, maka nilainya itu tidak jauh beda. Rata-ratanya tidak begitu, harapan saya di situ. Makmun berharap tahun ini Kota Bau-Bau kembali mengirim siswa-siswi berprestasi di bidang matematika dan IPA sehingga mampu menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dan kembali mengharumkan nama daerah seperti di tahun-tahun sebelumnya. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Turunkan 139 personil Polres Bau-Bau fokus lakukan operasi keselamatan di titik trouble spot dan black spot. Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau menyebutkan tidak lagi memiliki petugas kolektor PBB. Saudara, demikianlah penyampaian warta Capton pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi. Tetaplah bersama kami di RRI Bau-Bau untuk memperbarui informasi Anda.